everybody home. Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku Madam Suki. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke. Jadi biasanya kalau Madam Suki itu muncul selalu bawa apa? Bukan bawa tiker ya, bawa kartu tarot dan siap memprediksi hal-hal yang kepingin kalian ketahui. Dan itu terutama tentang prediksi kayak artis atau apalah ya. Karena ketertarikan kalian yang begitu besar dengan fans-fans kalian. Tapi hari ini yuk kita ngobrolin hal lain. Nah, kita mulai dari mana? Jadi Madam Suki mau berbicara tentang sesuatu yang spiritual pada saat ini. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian yang memang membutuhkan informasi ini. Oke, jadi mungkin di antara kalian ini ada orang-orang yang empatnya itu gede banget, ya kan? Nah, pasti ada yang kalian tahu tentang istilah indigo ya. Nah, jadi Madam Suki mau jelasin dulu. Pada tahun 1950 atau sampai 60 itu ada orang-orang yang terlahir, mereka sebagai orang-orang yang memang peka. Maka itu mereka disebut apa? Disebut paranormal, begitu ya. Nah, di tahun 1970 sampai 80 itu ada orang-orang yang memang terlahir tidak, sepertinya aneh mereka ya. Terus mereka itu pokoknya seperti paranormal, tetapi mereka sebenarnya bukan paranormal, tapi maksudnya similar gitu ya. Nah, mereka ini disebut dengan apa? Indigo. Nah, kemudian tahun 1980 sampai 90 ya. Itu ada lagi namanya kristal seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada paranormal, indigo, kristal, rainbow seperti itu ya. Jadi kenapa sih mereka itu datang ke dunia gitu? Kenapa mereka itu dilahirkan? Jadi mereka itu dilahirkan karena memang ada tugas-tugas di dunia. Jadi dunia ini, istilahnya dunia itu sudah terlalu banyak orang jahat atau terlalu tercemar. Maka semesta ini menugaskan orang-orang seperti mereka-mereka ini untuk datang ke dunia juga untuk menyeimbangkan. Oke? Nah, orang-orang yang entah dia itu paranormal ataupun dia itu indigo atau mereka itu kristal atau rainbow, mereka ini mempunyai empat yang tinggi. Empat itu apa sih? Kalau kita simpati sama orang, simpati akan misalkan terjadi sebuah kecelakaan atau kematian atau malapetaka. Nah, kita kan turut simpati. Nah, tetapi empat ini simpatinya itu terlalu berlebihan, ya. Kita namakan empat gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya ketika orang empat ini berpikir bahwa ternyata untuk ketika menjadi seorang yang empat itu tidak seindah yang dipikirkan oleh orang-orang lain, orang normal gitu ya. Jadi memang orang empat ini sangat ini ya, sangat berat gitu. Beratnya itu apa? Karena kan orang empat ini akhirnya menjadi orang yang suka sendiri, menyendiri. Jadi mereka itu they like not belong in this world gitu. Mereka itu bukan bagian dari dunia ini. Jadi kayak orang empat itu akhirnya melihat kesengsaraan orang lain, melihat ketidakadilan, melihat korupsi atau orang yang misalkan dibully, itu sedihnya yang sedih luar biasa gitu. Kayak misalkan ngelihat ada anjing yang disiksa atau di apa tuh namanya,
diikat sama tuannya itu bisa menangis kayak gimana gitu. Itu jenis orang empat, ya. Jadi empat itu bukan kita itu punya masalah terus menghindar gitu, enggak, ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya mereka itu lebih menghindari sesuatu yang negatif, ya. Sesuatu yang negatif itu mereka hindari gitu, ya. Karena jika tidak, itu akan menguras emosi mereka. Nah, apakah kalian itu termasuk orang yang empat? Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi orang yang empat ini, kalau empatnya itu berlebihan dan dia nggak tahu bagaimana untuk menetralkan energi empat mereka itu, ketika mereka itu memegang orang yang sakit, jadi dia akan sakit immediately, seketika atau besoknya. Kalian mungkin yang seorang terapis, maksudnya yang masas, ya, yang mijetin orang, ya, misalkan orang itu pilek atau pusing, orangnya sembuh seketika, kalian bisa merasakan pusingnya orang itu. Nah, itu sesungguhnya kalian juga empat. Oke. Jadi ada beberapa orang yang datang ke aku, ya. Pekerjaan mereka itu bisa pengacara, bisa guru, atau dokter, ataupun indigo. Tapi indigo ini ya mereka nggak tahu mereka itu harus ngapain gitu loh. Mereka tahu bahwa di dalam dirinya itu ada kekuatan besar yang nggak bisa dikontrol sama dia atau mereka, dan mereka nggak tahu harus bagaimana. Jadi jatuhnya itu pusing, jatuhnya itu bingung, kayak muter-muter di sebuah circle atau lingkaran yang nggak jelas, nggak menemukan pintu keluarnya, ya. Bisa saja mereka itu adalah pegawai bank. Nah, suatu hari mereka tuh datang ke aku dan mereka berkeluh kesah, ya, karena aku juga seorang konselor, ya. Jadi mereka itu pengen tahu sebenarnya aku tuh ada apa, dan aku melihatnya dari kartu tarot, ya. Jadi sekali lagi, tarot ini bukan kita berhubungan dengan jin atau setan atau ini kalau ini, bukan. Sesuai namanya, kartu tarot adalah kartu energi. And by the way, singkatnya mereka itu kemudian menanyakan, kenapa ya aku tuh seperti ini? Kenapa ya aku seperti itu? Nah, singkat cerita, akhirnya mereka menawarkan diri mereka untuk menjadi murid gitu. Boleh nggak Madam Suki aku belajar sama Madam Suki? Akhirnya mereka pun belajar sama aku. Nah, jadi dimana ketika kita itu menjadi seorang yang empat, tetapi kita tidak tahu kita itu bagaimana, tapi mereka sadar gitu. Kadang-kadang aku itu, ini menurut mereka ya, aku tuh bisa menyembuhkan orang begitu aku memegang gelas dan aku memberikan minum dan orang itu sembuh. Tapi aku nggak tahu aku tuh harus bagaimana. Aku ada pengalaman dari salah satu muridku, ya. Mereka adalah orang yang aku sebutkan tadi. Mereka bisa pengacara, mereka bisa dokter, mereka bisa pegawai bank atau apa saja, ya. Tapi mereka bingung ketika tiba-tiba saja mereka bisa menyembuhkan orang, tapi kemudian aku kok setelah itu bingung. Aku sepertinya energiku itu nggak ngerti, muter-muter, dan aku tuh immediately aku tuh keliengan. Sampai akhirnya aku berpikir aku nggak mau nyembuhkan orang. Tapi satu sisi tenagaku itu kayak aku nggak tahu harus aku salurkan kemana. Aku megang apapun kok kayaknya aku tuh kesetrum. Nah, sebenarnya kalian itu adalah orang yang memang ditugaskan oleh dunia ini untuk membantu orang lain, tetapi kalian nggak tahu bagaimana caranya harus memulai. Apakah kalian seperti itu? Nah, jadi kalian adalah seorang healer atau empat, tapi kalian nggak tahu kalian harus bagaimana. Oke, yang pertama kalian harus lakukan adalah mendengarkan, menyimak, ya, menyimak. Jadi jangan dulu menyembuhkan. Kalian harus mengerti dulu aku ini harus bagaimana, karena
sisi empat kalian itu harus banyak mendengar. Mendengar itu bukan sekedar mendengar ya, tapi menyimak, begitu ya. Nah, kemudian dari situ kalian harus banyak meditasi. Kalau kalian nggak tahu meditasi yang benar bagaimana, datang ke Madam Suki. Cari tahu ya, meditasi yang benar itu bagaimana. Cari guru. Karena gini, ketika kalian menyadari bahwa kalian adalah seorang empat, dan kalian beberapa kali menyembuhkan orang tanpa tahu gimana harus memulai, asal menyembuhkan, itu jangan, berbahaya ya. Kalian harus punya guru untuk dibimbing. Jadi batin kalian atau jiwa kalian ini harus dibimbing. Ibaratnya kalian ini masih bayi, kemudian ketika kalian bayi, masa kalian tiba-tiba lari? Nggak mungkin. Ketika kita bayi, kita harus merangkak dulu. Dari merangkak itu kita pasti jatuh-jatuh dulu. Ya, karena kita belajar berjalan, itu pasti akan jatuh dulu. Kita akan memahami, oh ternyata kalau aku jalannya seperti ini, aku harus pegangan ini dulu, supaya aku nanti bisa berjalan dari titik A ke titik B. Gak mungkin ketika kalian belajar berdiri, tiba-tiba kalian berlari. Gak mungkin itu. Sama dengan energi kita, ya. Jadi ketika kalian tahu bahwa kalian ini adalah seorang empat, atau kalian tahu bahwa kalian itu indigo, hal yang pertama kalian lakukan adalah mendengarkan, listening. Tapi bukan dengan asal listening. Kalian itu belajar menyimak, ya, mengetahui, mendengarkan problem orang. Ada banyak di sini, bahkan orang yang pernah mengikuti program pakai cahaya ya, dia nggak tahu aku harus bagaimana kak, aku harus bagaimana mbak, aku harus bagaimana madam, kayak gitu. Jadinya hal yang kalian lakukan adalah menyimak, dengarkan keluh kesah orang. Jangan dulu untuk membantu, karena ketika kalian membantu, misalkan memberikan minum, nih kalian kan bingung, nih kalian tak kasih minuman supaya kalian sembuh, kalian gak sadar ketika kalian memberikan minuman itu pada orang yang sakit, tiba-tiba di situ ada transfer energi, pang, dimana orang itu sembuh dan kalian sakit itu gak enak besti, sakit itu gak enak Bambang. Bener gak? Dulu waktu awal-awal Madam Suki ini tahu bahwa aku itu indigo, tapi aku gak ngerti bagaimana caranya aku memulai dengan PD-nya, dengan pokoknya gini, ya udah deh lah, pokoknya aku harus membantu, pokoknya keinginanku. Karena orang empat ini keinginan membantunya itu sangat kuat ya, karena mereka itu memang ditugaskan untuk membantu gitu. Seperti tadi Madam Suki katakan, kenapa kamu harus menjadi indigo? Karena kamu mempunyai tugas dalam misi kehidupmu ini, gitu ya. Ibaratnya gini, ini adalah bumi kita ya. Mana sih gambarannya? Oke. Ini adalah bumi ya. Ini adalah bumi. Bumi ini sudah tercemar. Tercemarnya di mana? Di sini. Separuh isi ini sudah tercemar. Bayangkan warna warna ungu ini adalah tercemar. Dan yang di sini ya, ini belum tercemar. Mungkin nggak bumi ini akan tercemarnya sampai ke sini? Mungkin banget. Kenapa? Karena banyak orang jahat. Ya, banyak orang jahat, banyak energi negatif, banyak kesedihan, banyak kemarahan, banyak kekhawatiran, banyak kebimbangan, ya, banyak ketakutan, fears, ya, banyak fear. Energi-energi yang negatif tadi itu bisa nggak menutup semua kebaikan bumi? Bisa. Pada zamannya Adam dan Hawa, waktu manusia pertama hadir di bumi, bumi itu bersih, nggak ada ini, tidak ada, hanya putih.
Tapi karena kemudian banyak kelahiran, banyak nafsu, banyak keinginan, ya. Ingat, keinginan itu adalah nafsu. Jadi ketika bumi ini tercemar, Tuhan, Allah, apapun yang kalian sebut itu, beliau, ya, beliau ini, kalian kalau tidak percaya misalkan gini, itu orang-orang seperti Madam Suki itu orang halu ya, orang halu gitu, sampai memikirkan sesuatu yang seperti itu gitu. Nah, kalau kalian melihat ini bumi, di luar bumi itu ada apa? Kebayang nggak otak kita itu? Di luar bumi itu ada apa? Ya, ada Mars, Jupiter, Neptunus, bumi, ya, Uranus, sampai ada 9 planet. Belum lagi itu adalah namanya apa? Galaksi, tata surya, ya, galaksi kita. Kita mungkin hanya berpikir tentang bumi ini udah pusing. Bagaimana di luar bumi ini? Ingat, di luar bumi ini ada namanya bintang, ada namanya meteor. Halu nggak kita? Ini nggak halu, ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa orang indigo itu halu. Enggak sama sekali, ya. Jadi tujuan Tuhan mengirim orang-orang seperti kalian yang empat, yang indigo, yang paranormal, yang kristal, yang rainbow tadi aku sebutkan di pertama itu, untuk apa? Untuk menolong, untuk membuat bumi ini kembali putih. Jadi warna ungu ini akan, ibaratkan ini hitam ya, warna hitam ini akan menipis. Jadi Tuhan itu mengirimkan bintang-bintangnya diturunkan ke bumi. Jadilah kamu orang-orang yang empat. Sekarang paham tujuanmu? Nah, bahayanya orang yang punya empat begitu tinggi, ya, orang yang paranormal, orang yang indigo, orang yang kristal, orang yang rainbow, ketika mereka tidak tahu bagaimana untuk membagi dirinya, untuk membagi cahayanya. Kalian ini cahaya loh, cahaya Tuhan yang dikirim ke bumi. Tapi masalahnya di sini, kalian nggak tahu membagi cahaya kalian. Nah, makanya di sini kalian akan bertemu dengan apa? Dengan shadow work. Shadow work itu apa? Shadow work itu adalah apa? Shadow, bayangan dari pekerjaan kita. Nah, jadi shadow work itu bisa diartikan adalah pekerjaan bayangan, ya. Nah, seorang yang empat harus ketemu dengan gurunya, harus ketemu dengan pemandu batinnya. Dulu Madam Suki juga seperti itu, bingung aku tuh kenapa ya, aku dulu bisa melihat orang yang maksudnya dari makhluk astral, ya. Aku bisa melihat muka-muka yang jelek, hantu-hantu yang aku gak suka. Aku bingung, aku ini kesasar ya di bumi ini. Kayaknya bumi ini bukan tempat aku gitu. Jadi jangan dibilang halu orang-orang seperti itu, karena mereka juga sedang sedang menempatkan dirinya, aku ini di planet mana gitu. Dulu seperti itu aku. Makanya kenapa orang-orang yang punya empatnya tinggi, orang indigo atau yang tadi aku sebutkan, itu dianggap gila, beneran itu. Kalian ini dianggap gila. Bahkan di luar negeri itu, orang-orang yang indigo itu dianggap gila dulu. Tapi setelah kemudian diselidikin, kenapa ya orang indigo itu seperti itu, ya? Bahkan orang-orang penemu kayak Einstein, ya, itu adalah orang-orang indigo, karena pikirannya nggak lumrah, nggak normal, ya. Banyak penemu itu yang ternyata memang mereka itu indigo, gitu. Jadi orang-orang indigo ini memang harus mempunyai coach,
ya, harus mempunyai guru spiritual, harus mempunyai guru pemandu batin mereka. Tapi hati-hati, kalau kalian tidak menemukan guru yang baik, akhirnya shadow work itu akan benar-benar menjadi hantu, ya, karena nggak semua guru itu baik. Jadi sebenarnya gambaran shadow work itu adalah yin dan yang, pagi dan malam, baik dan buruk. Kalau kalian ketemu dengan guru yang tidak cocok, kalian akan menjadi apa? Menjadi buruk, menjadi hitam. Satu contoh, ya, kita itu akan selalu diberikan pilihan dalam kehidupan itu. Ini contoh yang berbeda, ya, contoh yang berbeda. Ketika ada seseorang atau beberapa orang yang minta tolong sama aku, dilihatkan di tarotnya, dan mereka bertanya, Madam Suki, apakah aku ini kena magic? Ya, sebagai indigo, apalagi kalian yang sudah bermain tarot, ya, kalian yang sudah bermain tarot dan sudah mengenal energi tarot, kalian akan tahu bahwa orang itu kena gangguan. Aku nggak mau ngomongin magic, ya. Everything is magic in the world. Bahkan ketika kita menyembuhkan orang pun itu magic, betul nggak? Itu miracle. Kalian mau menyebutnya apa? Miracle atau magic? Sama, ya. Tergantung bagaimana kamu memakai kata itu, ya. Misalkan santet atau apa? Ilmu hitam. Itu kan semua magic, bener nggak? Nah, aku nggak mau ngomongin santet atau apa. Aku nggak mau ngomongin ilmu hitam atau apa, ya. Oke, aku hanya mengatakan energi negatif, oke? Dan mereka datang pada aku. Apakah mereka ini kena gangguan energi buruk? Aku melihat dari tarot dan aku mengatakan iya, karena energinya itu kuat banget. Dan seorang yang indigo ataupun dia kristal atau paranormal, ketika melihat energinya orang tersebut, ketika ditanya, mereka akan mual, pusing. Itu kan energi. Iya. Nah, terus mereka akan bertanya dong, bisa nggak dilepasin? Ya, kita pasti bisa akan jawab, iya bisa. Tapi agak begini, agak begitu, agak begitu. Kita akan utarakan sesuai dengan energi yang kita rasakan. Iya dong? Nah, orang tersebut kan orang baik, ya kan? Setelah aku lihat di kartunya, oh ternyata begini, dan begitu. Mereka akan bertanya, bisa nggak mengembalikan bad energy tersebut? Sebagai aku akan mengatakan, aku nggak bisa, karena energiku bukan untuk mengembalikan kejahatan. Loh, kenapa? Tidak bisa. Aku mengatakan kepada klien-klien aku yang kena seperti itu, karena kejahatan itu sampai dunia ini berakhir akan tetap ada, yin dan yang, ya, kebaikan dan keburukan, kejahatan dan kebaikan itu seperti sepasang kekasih. Mereka tidak akan pernah dilepaskan. Iya? Kebaikan dan keburukan adalah pilihan manusia. Kamu memilih jahat, silakan. Kamu memilih baik, silakan. Dan Madam Suki mengatakan seperti itu. Aku hanya bisa menetralkan energi negatif itu supaya kamu sembuh, supaya kamu tidak diganggu. Hanya itu tugasku. Tugasku tidak untuk mengembalikan kejahatan, tetapi kita akan masuk ke shadow work. Jika orang tersebut, ya, tadi pekerjaan bayangan tadi itu, dia memilih untuk membalas
kejahatan dengan kejahatan itu dan mengembalikan kejahatan itu sudah masuk ke shadow work, pilihan. Oke, paham di sini? Nah, makanya sebagai seorang indigo yang kalian paham bahwa kalian adalah indigo, kalian mempunyai empat, kalian harus mencari guru yang baik. Oke? Karena pekerjaan ini luar biasa. Pekerjaan energi itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dampaknya akan luar biasa. Ya? Oke? Jadi buat kalian yang mempunyai kalian memang mempunyai bakat indigo, atau kalian merasakan aku ini indigo ya. Kenapa ketika aku menyentuh orang yang sakit, tiba-tiba aku merasa pusing dan orang itu sembuh? Ya, itu adalah kalian indigo. Kalian dikirim ke bumi ini untuk mempunyai tugas yang spesial, untuk membuat bumi ini sembuh. Karena bumi kita ini sedang sakit. Karena terlalu banyak kejahatan, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kemarahan, terlalu banyak kesedihan. Tugas kalian, para indigo, paranormal, kristal, ya, pun rainbow, tugas kalian adalah menyelamatkan bumi ini. Tapi jika kalian nggak tahu caranya, cari guru yang benar. Cari pemandu jiwa, pemandu batin kamu yang benar. Karena jika tidak, kalian akan terpeleset ke dalam shadow, ke dalam bayangan kamu sendiri. Oke? Nah, jadi ada pesan dari Madam Suki juga ya. Jadi ketika seseorang indigo itu, mereka akan merasa seperti kayak, kenapa ya aku mimpi berulang-ulang berada di sebuah lorong yang panjang tanpa ujung. Kenapa ya aku itu selalu mimpi kayak aku itu ada di pusaran air yang hitam banget. Aku tergulung-gulung dan aku gak ngerti jawabannya. Karena Madam Suki pernah mengalami itu. Aku berada di sebuah jurang atau lubang yang gak ada ujungnya, dan aku tuh berputar-putar di situ. Ingat, orang yang mempunyai tugas di bumi ini, seorang paranormal, indigo, calon paranormal, calon indigo, calon rainbow atau kristal. Tapi ketika mereka nggak tahu shadow work-nya ini, banyak yang budir. Karena mereka memiliki ketakutan yang nggak punya jawaban. Nggak ada orang bisa ngerti mereka. Hati-hati. Ya, ketakutan itu harus kamu cari jawabannya. Banyak yang budir gara-gara ini. Ternyata mereka itu punya tugas loh di dunia ini, tapi mereka nggak tahu karena kebingungan. Oke? Nah, jadi pada saat kamu indigo, kamu sadari dulu aja, oh aku ini indigo ya. Terus kalian belajar untuk mendengarkan, menyimak, ya, belajar meditasi. Kalau kalian nggak tahu caranya meditasi, datang ke Madam Suki, ya, oke. Terus, oke, jadi begitu aja. Kalian terlahir di dunia ini untuk sebuah misi, ya. Prosesnya nggak enak banget. Seorang yang mempunyai shadow work itu, ketika akan ditugaskan ke bumi, mereka nggak akan tahu immediately apa sih. Mereka harus perang dengan shadow-nya sendiri. Itu yang mau Madam Suki kasih tahu, ya. Kalian harus menghadapi bayangan kalian sendiri. Karena shadow work itu sebenarnya adalah sebuah tes dari alam semesta,
Kita itu dikasih tes. Oke? Dan pekerjaan kalian adalah menaklukkan bayangan kalian. Ya. Terus oke, jadi begitu aja. Jadi yang harus kalian taklukkan itu adalah kegelapan di dalam bayangan kalian itu, ya. Dan kalian harus menggunakan cahaya dalam kalian, di dalam diri kalian. Jadi ibaratnya kalian itu adalah bintang-bintang kecil di langit yang diturunkan ke bumi. Tapi kan bintang-bintang itu kan bingung. Aku mesti ngapain di sini? Ini bukan tempatku. Aku bingung. Aku mesti ngapain? Kenapa aku tuh mimpi yang aneh? Yang aku tuh tergulung-gulung ombak. Yang aku itu ada di sebuah lorong yang aku gak ngerti gimana. Atau gimana ya? Sepertinya waktu tuh habis di bumi ini. Nah, kalian adalah seorang indigo, ya. Kalian mempunyai tugas di bumi ini. Cari tahu tugas kalian. Kalau kalian mungkin memang harus datang ke Madam Suki untuk dilihat di tarotnya, di tarot kalian, lakukan. Oke, mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat buat kalian yang indigo, buat kalian yang paranormal, calon indigo, calon kristal, calon rainbow. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam jaya. I love you. Bye-bye.